Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 1 Desember 2023. Ya, berarti sekarang kita sudah masuk ke bulan terakhir di tahun 2023 ini. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share juga. Bagi yang ingin mengetahui analisa pada hari ini, tanggal 1 Desember 2023. Oke, let's see. Jadi kemarin, seperti yang saya plotkan areanya, ada beberapa. Jadi kemarin itu antara 2050 sama 2037,50. Kita perlu yang namanya close at least di bawah 2037,50 di time frame H4 atau mungkin bisa di time frame H1. Ya. Kita perlu candle close yang valid, dan ternyata kemarin itu ya candle tidak memberikan kita konfirmasi yang valid. Kenapa demikian? Ya, teman-teman bisa lihat di sini sendiri. Awalnya candlenya besar, ya kan, di jam 3 sore candlenya besar, kemudian di jam 7 ya. Di jam 7 candlenya seperti ini. Ya, ini bisa dibilang kurang bagus. Mungkin bisa saya bilang ini nggak bagus untuk bisa dibilang sebagai breakout ya. Karena kalau kita lihat ini ekornya panjang banget. Ekor atas panjang, ekor bawah panjang, dan bodinya pun kecil. Walaupun ini tutup di bawah 2037, ini tidak bisa menjadi konfirmasi kita bahwa ini harga akan mengalami penurunan lebih lanjut sampai ke area yang ada di sini di time frame M30-nya. Dan benar aja, 4 jam berikutnya harga pun begitu juga. Ada ekor panjang di atas, ekor di bawah juga ada, candlenya pun kecil. Dan jika dilihat di time frame H1, ternyata harga itu, inilah yang disebut harga itu merambat turun dengan tidak pasti, ya. Harga berusaha turun di bawah 2037,50, kemudian diacak-acak harganya di sekitar sini, ya kan. Jadi teman-teman bisa lihat 2037,50 menjadi area yang sangat penting tadi malam, karena jika ini memang bisa break di bawah 2037,50, maka ini bisa menjadi tendensi harga bisa bergerak turun ke bawah. Dan ternyata harga itu diacak-acak di sekitaran 2037,50 ya. Bisa lihat di sini ya. Bahkan kalau kita lihat berita kemarin, secara berita kita data dari Core PCE Price Index itu hasilnya turun ya. Lalu dari segi unemployment claim ini naik. Lalu dari segi pending home sales hasilnya bisa dibilang jelek sebenarnya ya, hasilnya minus. Tapi ini lebih bagus sedikit dari perkiraan. Tapi kan dari data sebelumnya ini hasilnya minus ya kan. Inilah yang membuat kalau kita lihat dari jam berapa ini ya, dari jam 9 malam akibat berita dari Core PCE Price Index dan juga unemployment claim, lalu diikuti oleh personal income dan personal spending yang hasilnya itu masih flat di angka 0,2. Ini yang membuat harga di 2037,50 ini benar-benar diacak-acak ya. Tidak ada konfirmasi sama sekali seperti yang sebelum-sebelumnya. Harga itu dibuat naik, turun lagi, dibuat turun lagi, dibuat naik lagi, dibuat turun lagi, dibuat naik lagi. Dibawa roller coaster. Jadi kemarin di sini ya benar-benar kita bisa tahu bahwa berarti 2037 ya, 50 kemarin itu benar-benar menjadi trigger bagi semua trader berarti ya. Jika benar-benar ini valid break ke bawah, maka bisa kita pastikan, mungkin bisa saya bilang 80% ya, 80% pergerakan selanjutnya adalah akan bergerak turun mengejar 2025. Dan ternyata ya, sekali lagi harga itu diacak-acak sini supaya tidak terjadi yang namanya valid breakout, yang dimana adalah ini yang disebut dengan false break di time frame H4 ya. Dan kalau kita lihat pada hari ini secara tanggal 1 Desember 2023, kita cuma ada satu berita dari USD, yaitu tentang ISM Manufacturing PMI yang diperkirakan akan menguat dari 46,7 ke 47,9. Jadi jika nanti malam ini hasilnya menguat, mungkin harga itu akan balik lagi ke 2037,50 ya, kemungkinan akan balik lagi ke sekitaran sini. Tapi sekarang ya, kita akan buka dari time frame monthly.
ini bukan analisa dari time frame monthly sih, tapi lebih tepatnya candle close time frame monthly kemarin ada di harga 2036,27. Berarti secara historical time frame monthly kemarin berhasil ditutup di atas 2000 dan juga di atas 2020 dan di atas 2030. Tepatnya itu adalah di 2035, ya kan? Dan kalau kita lihat sekarang candle weekly, ya candle weekly sekarang masih bullish banget. Jadi mungkin saja nanti pada saat berita ini keluar, ISM Manufacturing PMI, dan memang ini hasilnya ya. Jika nanti malam ini jam 11 malam, data yang keluar ataupun angka yang keluar nanti misalnya langsung loncat di atas 50 ya, at least atau enggak 50 ya. Karena kalau kita lihat selama beberapa bulan terakhir dari tahun lalu ya, dari tahun lalu 2022, ISM Manufacturing PMI di Amerika itu terus mengalami penurunan. Lebih tepatnya terus di bawah angka 50, yang dimana itu berarti mengalami kontraksi. Yang dimana jika mengalami kontraksi itu berarti dari segi manufacturing PMI-nya mengalami kemunduran lah, bahasanya seperti itu. Dan itu selama 1 tahun terakhir tidak ada yang lebih di angka 50, kecuali Oktober 2023 kemarin hasilnya 49. Jika nanti malam kita bisa mencetak angka 49 lagi, atau enggak misalnya bisa langsung di angka 50,0, well bisa dipastikan candle weekly pada hari ini terakhir ya, tanggal 1 Desember kemungkinan akan tutup di bawah 2030. Menurut saya sih seperti itu ya. Jika memang nanti malam ini angkanya kalau bisa keluar di angka 50 atau enggak 49 deh ya. 49 atau 50, maka kemungkinan candle weekly nanti akan ditutup di bawah 2030. Nah, untuk hari ini ya. Untuk hari ini bagaimana? Well, secara kalau kita lihat sekarang dari time frame H1, kita sudah yang namanya membuat lower low ya, berarti support di 203750 ini kita bisa delete karena berarti area sudah tidak ada lagi ya, harga sudah diacak-acak kemarin, berarti tidak ada valid lagi untuk area support saat ini. Karena kalau kita lihat pergerakannya saat ini dari time frame H1 ya, harga itu naik turun, gagal membuat higher high, harga malah membuat new lower low, ya. Harga malah membuat new lower low. Jadi tendensinya adalah kemungkinan harga secara perlahan akan mengejar 2028 ataupun ya sekitaran inilah ya yang ada di area rally base rally di sini. Nah, permasalahannya adalah jika harga seperti ini kita tidak diberikan kesempatan untuk membuka open posisi yang bagus. Karena kita mengetahui bahwa di sini ada satu yang namanya rally base rally, ya kan? Ini saya pakai di angka 2026 deh ya. 2026 di antara patahan di sini, candlenya di sini. Walaupun di sini dari 2028 sampai 2023 ya, dari 2028 sampai 2023 besar zona demand-nya di sini ya. Jadi jika kita ingin ambil posisi saat ini, permasalahannya adalah di time frame H1, di time frame M30, bahkan di time frame M15 pun kita tidak ada satupun area yang bagus untuk kita entry. Ya, walaupun tidak ada area yang bagus untuk entry dari analisa saya pribadi. Tapi kalau teman-teman analisanya menggunakan strategi yang lain dan jika ada kesempatan untuk entry, saya rasa pasti ada. Dan kalau kita coba tarik garis trendline bagian atas di sini sekarang dan kita buat proyeksinya 1:1 ya. Ini harga membuat yang namanya seperti bullish flag ya. Seperti bullish flag, tapi sebentar. Ini saya biar fix dulu ya di sini. Nah, di sini kemudian saya duplicate. Nah, jadi di sini seperti ada bullish flag di time frame H1 dan di
time frame H4 sih kayaknya nggak ada ya. Time frame H4 kayaknya bukan bullish flag ini. Karena kalau kita lihat bullish flag dari start kita ambil dari sini sampai sini, ini masih 12 bar, berarti maksimal itu kita sampai di minggu depan ya. Ya, minggu depan. Ya, berarti minggu depan. Oke, dari segi waktu 20 bar, ini tanggal 4 Desember, berarti minggu depan. Jadi kalau kita lihat di time frame H4 memang ini seperti bullish flag, ya kan? Seperti bullish flag. Yang dimana jika bullish flag jadi harus yang namanya break, ya. Kalau bisa 2050 ini di break sekalian daripada juga trend lainnya, baru nanti kita bisa ambil posisi buy nanti, ya, sampai bawah. Kalau teman-teman di sini ingin ambil posisi sell saat ini, ya, berarti teman-teman mengharapkan yang namanya penurunan daripada efek dari trendline yang di bagian atas di sini. Dan jika pun demikian, berarti teman-teman mau ambil posisi sell di sekitaran sini, ya, di sekitaran bagian atas daripada trendline-nya di sini. Stop loss berarti paling tidak taruhlah di bagian high tertinggi di sini. Berarti bisa taruh di 2052, 2053 seperti ini. Dengan take profitnya ya berarti bagian bawah daripada trendline di sini. Ya, bisa seperti ini juga. Kalau mau ambil posisi sell saat ini. Karena di sini tendensinya seperti bullish flag, berarti saya rasa lebih prefer menunggu harga itu break salah satu. Ya. Ataupun paling jeleknya adalah, ya, ini paling jeleknya ya. Harga itu tidak mau break tapi harga itu malah mantul di sini-sini aja. Yang dimana inilah yang saya katakan tadi. Ketika harga itu bergerak tidak bagus, ya. Ini kalau saya pribadi ya, saya pribadi ini. Tidak bagus dalam artian tidak memberikan kesempatan kita untuk entry posisi di area yang bagus, berarti ya sudah, harga itu kemungkinan dia bergerak seperti ini, ya kan. Dia membuat lower high, dia buat lower low, kemudian bisa saja dia membuat lower high baru, kemudian dia membuat lower low baru, kemudian dia buat lower high, dan begini seterusnya. Dan jika demikian, ya sudah. Ini bukan lagi yang namanya bullish flag, yang dimana ini berarti yang namanya bearish channel, ya, bearish channel atau apa ini namanya, saya lupa di sini ya. Pokoknya yang ada channel di sini dan harganya semakin lama semakin turun. Dan jika harga semakin lama semakin turun, berarti ya sudah, berarti kita akan ambil posisi buy aja lebih baik di sini, ya. Karena kan di sini kita lebih market masih dalam kondisi bullish, ya kan. Dan harga tidak mau break 2050 yang dimana berarti bukan bullish flag, berarti ya sudah, kita lebih baik menunggu harga itu sekali lagi di area 2026 di sini, ya. Berarti jika tidak ada open posisi sell nanti, ya sudah, menunggu open posisi buy aja sekalian, ya kan, dengan stop loss pendek aja di 2022 di sini. Nah, tergantung ya di mana nanti harga itu nanti turun. Tapi saya rasa sih nggak mungkin hari ini sih kayaknya ya. Tapi mungkin ini bisa sampai di hari Senin atau hari Selasa ya, kayak dengan target maksimal dia bisa sampai 2050. Karena kalau kita lihat dari sebentar ya, kalau kita lihat dari time frame H1 di mana kita bisa tarik Fibonacci-nya yang bagus. Kalau kita tarik dari Fibo, ini swing ataupun ini low terakhir ya. Dia buat low. Kalau kita lihat di sini, nah, berarti ini apa? Areanya sangat bagus. Yang dimana 50% dan 61,8 di tengah-tengahnya itu ada yang namanya 2026. Yang ada ini adalah merupakan area ya tadi rally base rally-nya, dan 78,6 ada di satu area demand di sini, ya. Ini satu area demand kecil yang kemungkinan bisa bertahan sedikit, ya. Tapi ini kan berarti jika harga itu turun sampai ke 78,6, ini kan berarti sudah di break. Apa namanya? Channelnya berarti sudah di break. Dan jika channel sudah di break, ya sudah, berarti penurunannya kemungkinan akan mengejar 78,6 di sini. Jadi kalau mau open posisi hari ini ya, karena menurut saya pribadi tidak ada tempat yang bagus kalau kita mau nge-sell sekarang, ya. Tidak ada tempat yang bagus nih. Tapi kalau mau nekat sekarang nge-sell nih, ya. Kalau nekat sekarang nge-sell,
nekat sekarang nih, per video sekarang di 2041 ya. Stop loss mau tidak mau taruhlah di swing paling tinggi di sini di 2050. Jika misalnya nggak mau taruh stop loss di sana, ya sudah 2050 deh ya, 2050 di swing terakhir paling atas di sini. Sebelum swing yang ini bisa taruh di sini ya di 2050. Targetnya ya sudah bisa sampai di 2026. Secara risk reward ratio sih masih masuk ya. 84 pip SL, 155 pip TP. Ini sih masih bagus ya. Dengan SL yang misalnya kita geser sampai di atas 2052 masih lumayan bagus ya, walaupun SL-nya di sini 100 pips ya. Kalau saya pribadi kalau mau nekat nge-sell lebih baik tunggu harga itu naik lagi dikit aja. Karena ini sudah telat ya, karena ini kan sudah telat nih. Sudah telat misalnya sampai di 2044 lah ya, atau enggak 2045 paling ekstrim banget ya. Yang dimana ini bersentuhan dengan trendline atasnya. Jika memang bisa sampai sana nih sekitaran sini ya 2044, 2045 atau enggak di 2043 sekitaran ini ya, ini lebih bagus risk reward rasionya karena stop lossnya cuma 60 pip aja ya. Dengan stop loss 60 pip TP maksimal bisa sampai 178 pip berarti. Tapi kalau sekarang per video sekarang saya buat di 2041 masih masuk ya, masih masuk. Yang penting teman-teman taruhlah lot yang benar karena di sini cukup lebar ya, 84 pip nih ya, lumayan. Kalau misalnya menunggu sampai di 2044 kan cuma 54 pip, 55 seperti itu. Tapi kalau sekarang atau enggak misalnya pada saat video ini saya rilis, saya publik, harga itu misalnya masih di 2000, di atas 2040 deh ya, di atas masih di atas 2040. Saya rasa risk reward rasionya masih bagus ya, masih bagus. Apalagi sampai di 2045, wow itu bagus banget ya. Cuma 40 pip ya, 45 pip SL-nya, TP-nya bisa sampai 150 pip. Ya, tapi itu kembali lagi ke sudut pandang teman-teman pribadi ya. Tapi kalau saya pribadi ya, karena hari ini kita ada berita nanti malam, berarti kemungkinan akan ada kenaikan daripada USD, yang berarti akan ada penurunan dari XAU juga. Yang secara logika juga, harga sudah membuat yang namanya lower low dan sudah membuat lower high. Dan kemungkinan harga bisa saja membuat new lower high yang baru di sekitaran ini. Ya, ini saya bulatkan saja deh ya. Nah, di sekitaran ini kemungkinan harga bisa membuat new lower high baru. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini. Kita akan tunggu bagaimana candle weekly close pada hari ini. Apakah sesuai yang saya katakan bisa turun di bawah 2030 atau at least di bawah 2035 deh ya. Supaya nanti di minggu depan kita bisa dengan pasti menganalisa lebih pasti kemana arahnya untuk minggu depan. Dan sedikit bocoran, minggu depan adalah minggu NFP ya. Jadi bersiap untuk minggu depan untuk NFP. Oke, jadi sekian aja untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD minggu depan. Bye-bye.